teman-teman. Halo. Kalau misalkan kalian nonton video ini, berarti kalian nonton video pertama kita. Yeay. Jadi kita ini mau bikin video itu mau apa sih? Aku Putri, Aku Wildan. kita capres cawapres nomor 4. Jadi kenapa kita bikin video terus kita bikin channel YouTube sendiri? Karena apa yang bisa kita tonton gitu loh mas. Dan 3 juga tahun, 6 tahun kemudian. ini untuk memori ke anak-anak kita nanti. Hi kids. Jadi ini bukan cuma tren high yang di TikTok itu yang cuma sebentar doang bikinnya, tapi ini kita bikin untuk 3 masa jam. hidup. Ingat Kenapa kita baru bikin sekarang? Karena ada satu orang yang menginspirasi aku untuk berani membuat channel YouTube. Pokoknya ada orangnya. Pokoknya dia tuh kayak ini loh mas. Kita kan kalau ngomong depan kamera tuh nggak pede kan. Nah dia juga kayak gitu. Cuma kayak ya udah gitu. Harus berani memulai. Karena dia udah menginspirasi aku, jadi aku harus menginspirasi orang lain di luar sana yang kalau ngomong depan kamera tuh nggak berani. Jadi kita mau ngomongin apa ini di video pertama kita? Jadi di video pertama kita ini kita mau ngomongin tentang alasan kita menikah. yeay. Jadi apa alasan kamu menikah? Alasan aku menikah itu adalah mencari ketenangan. Jadi ada hal yang aku dambakan ketika aku pulang ke rumah, yaitu merasakan diri ini lega dari stres hiruk pikuk pekerjaan. Nah, pas kita pulang ke rumah kan ada istri yang menyambut di rumah, Gitu. begitu. Dan nanti suasananya pasti akan berubah ketika adanya anak. Tapi kan sekarang kita masih berdua dulu. Emang sebelum menikah kamu nggak tenang hidupnya? Sebenarnya menikah itu tenang sih, cuma di suatu momen gitu ketika di kamar sendirian gitu kita berkecamuk sama pikiran sendiri gitu. Oh Enggak, gitu mas. Berarti gitu. sebelum menikah itu kamu kalau malam pulang kerja nih misalkan taruh tas terus kayak langsung overthinking gitu. Aku taruh tas, buka baju, mandi, tidur. Nggak ada overthinking ya. Sebenarnya sih pas pertama kali itu aku yang ngajak nikah kan. Kayaknya kamu pas belum nikah tuh masih ngangong-ngangong gitu. Ngangong-ngangong. Cuma kan setidaknya adalah satu atau dua hal yang kamu pikirkan gitu. Kita deh mau jadi pasangan seperti apa sih gitu yang ada di benak kamu. Kan alasan orang menikah beda-beda ya. Sebenarnya aku tuh nggak punya alasan yang kayak berat-berat gitu loh mas. Aku tuh kalau misalkan ngelakuin sesuatu nih ya, itu tuh pasti alasannya simpel. Karena kita tuh tidak butuh motivasi yang besar untuk mimpi yang besar. Setuju. Iya, jadi sesimpel. Aku udah pernah bilang ke kamu, karena aku pengen jalan-jalan. Itu guys uniknya dari istri aku gitu. Enggak, maksudnya tuh kalau misalkan pacaran ya, apalagi kalian yang orang tuanya tuh strict parents gitu, yang kalau misalkan kalian jalan sama temen traveling jauh tanpa pengawasan orang tua walaupun udah umur 20 ke atas, itu tetap nggak boleh. Solusinya adalah menikah. Karena Bisa jalan-jalan kemanapun halal. Coba kalau misalkan sama orangnya, itu emang dari awal aku udah yakin sih sama kamu. Topik selanjutnya adalah kenapa kamu memilih aku dan kenapa aku memilih Anang. jangan memilih aku. Kenapa aku memilih kamu? Loh, kamu mempertanyakan diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau diceritain tuh panjang. Cuma di recap aja ya. Dulu tuh kalau misalkan mau dibuka, kita ini itu pasangan yang sering putus nyambung dari zaman SMA. Tapi sebenarnya dari zaman kita SMA tuh aku udah kayak mengikrarkan diri buat jadi pasangan terakhir kamu nanti.
Dulu tuh sebenarnya ada satu teman yang tahu hal ini tapi dia kayaknya lupa. Pokoknya aku ngomong kalau akan aku pastikan aku ini adalah orang terakhir buat kamu. Dan pas akhirnya bener, pas zaman kita kuliah itu kan kita sempet ini ya, sempet break sebentar. Terus karena ada suatu insiden jadi kita kayak disambungkan kembali secara tidak langsung oleh semesta gitu. Pada kenyataannya memang seperti itu. Terus Sebenarnya kemarin juga kita secara, maksudnya nggak kepengen banget kontekan, tapi kepikiran aja gitu kayak kita nih sebenarnya belum ada yang move on gitu. aku ingat lagi, kayak itu emang aku yang ngode ya, tapi kayak aku nggak mau aku bilang ya udah kita balikan. Aku ingat lagi kayak diem nih, terus kamu nanya, terus mau balikan, baru aku jawab iya. Itu guys pentingnya menangkap sinyal dari perempuan. Terus habis itu, oh berarti alasan kamu memilih aku tuh sebenarnya emang dari awal, dari SMA. Mm-mm. Kok bisa kamu udah yakin kayak gitu padahal waktu itu masih bocil? Nggak tahu, panggilan hati aja. Tapi sebenarnya di samping hal-hal yang kelihatan dari kamu ini yang dari luar gitu, kayak misalkan yang pinter, terus cantik, cerdas, imut, terus anaknya Gak bisa belak, diem. ya nggak bisa diem. Di luar hal itu semua itu ada panggilan alam. Kebelet. Enggak, ini serius. Jadi walaupun misal kan pasti ada orang yang karakternya sama kayak kamu. Tapi kan kalau misalkan orang-orang yang lain itu, kalau misalkan kita nggak ada, merasa nggak ada keterikatan, pasti nggak akan jadi. Jadinya cuma kamu doang Oh gitu. iya iya iya. Jadi kayak emang dari semesta tuh ada klik gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak bisa dijelasin juga ya. Tapi yang penting ya itu, ketika semesta udah mendukung, kita tuh harus nangkep sinyalnya gitu. Iya. Kalau itu kan dari POV aku tuh, kalau dari POV kamu apa? Sebenarnya ini kayaknya kalau misalkan kita milih pasangan tuh pasti ada campur tangan faktor lingkungan gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi kan, misalkan dari kayak keluarga, teman-teman, itu pasti bakal ngebentuk diri kalian untuk punya gambaran seperti apa sih pasangan yang kalian mau di masa depan. Nah kalau aku pribadi, karena emang aku tuh lahir di keluarga yang sangat biasa-biasa aja. Maksudnya kayak ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kakak cowok gitu. Jadi aku ngeliat nih, oh kakak cowok aku tuh kayak gini orangnya, ayah aku tuh kayak gini orangnya. Aku pengen gitu punya pasangan yang kayak gitu. Tapi rata-rata ya, teman-teman aku tuh justru bilang gini, aku tuh sayang banget sama ayah aku, tapi kalau pasangan nggak mau kayak ayah aku. Nah kalau aku beda, aku tuh pengen gitu punya pasangan kayak ayah aku. Soalnya tuh ya kalau dirangkum ya, sifat ayah aku sama kakakku tuh sama, kayak tenang, kalem, kocak, dan logikanya tuh jalan banget. Jadi nggak apa-apa tuh marah gitu, pokoknya temperamennya nggak tinggi. Nah itu aku ngeliat di kamu. Itu satu, kayak maksudnya gini loh mas, kita hidup dari kecil di lingkungan yang kayak gitu, tiba-tiba masa aku nikahin laki-laki yang kerjanya marah mulu tiap hari, aku nggak mau. Emang aku nggak pernah marah ya? Enggak, Yang bohong. kayak mendung. Itu satu, kayak logika kamu tuh jalan, apa-apa tuh mas kayak orang bener apa biar mereka percaya gitu. Terus yang kedua, karena kamu, kata mama kamu kalau sholat subuh di masjid. Hmm, ya ya ya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan tuh buat laki-laki di luar sana yang mau dapet cewek soleha kayak. Ampun ya Allah. Nggak, soalnya itu berhubungan juga kan, kan kita harus realistis ya. Kalau misalkan milih suami itu harus yang ganteng doang, nggak cuma baik doang, tapi finansial juga harus oke. Nah cara aku tuh ngelihat
faktor finansial ini beda, nggak yang kayak tabungan lu berapa atau lu udah punya apa aja, nggak gitu. Tapi aku ngeliat kamu tuh kalau sholat subuh di masjid, nah itu tuh aku jadi ngerasa kayak kayaknya bakal baik-baik aja deh, karena sholat subuh di masjid itu susah banget mas. Hmm. Jadi misalkan amit-amitnya ya, di kemudian hari kita ada masalah ekonomi, itu ketahuan kayak kamu tuh sebagai keluarga nggak akan nyerah buat bangkit lagi buat memperjuangkan ekonomi keluarga gitu. Itu bisa tergambarkan dari keteguhan kamu. Untuk bangun sholat subuh. Betul. Yang ketiga karena kamu sayang sama orang tua. Kayaknya ini banget sih. Kalau ini klise sih. Banyak yang kayak gini. Jadi kalau milih pasangan itu emang ngelihat dari sikap pasangannya ke orang tuanya. Kalau misalnya ke orang tuanya baik, ya pasti ke kita juga baik. Ke orang tua aku juga baik gitu. Beda banget ya, kayak alasan menikah aku simple, tapi alasan aku memilih kamu rinci gitu. Iya sih, karena orang mereka tuh udah punya bayangan sendiri tentang menikah, tapi suka kecolongan kalau soal pasangan gitu. Hmm. Makanya kan banyak orang di luar sana yang udah komitmen nih, udah menikah, udah sampai ngeluarin ini itu buat pernikahan gitu. Tapi pas di perjalanannya malah begitu gitu ya. Tahu sendirilah perjalanan pernikahan tuh kan lika-likunya banyak, dan Kita harus ngejalanin itu sama orang yang tepat sih. orang yang tepat itu bukan berarti kayak perfect di mata kita, tapi orang yang mau belajar, orang yang mau memahami satu sama lain. Ya, pasti kan di pernikahan nanti walaupun kita menikah ini baru mau setahun, tapi kan komitmen aku itu kedepannya untuk belajar bagaimana caranya menjadi suami yang baik, belajar gimana caranya membahagiakan kamu jadi istri aku gitu. Intinya kan begitu pernikahan itu. Iya, jadi itu alasan kamu menikah dan alasan aku menikah. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, menikah itu sebenarnya keputusan besar sih. Jadi emang harus dipertimbangkan matang-matang. Kenapa menikah? Tapi emang tiap orang pada kenyataannya tuh beda-beda. Cuma untuk milih orangnya, nentuin orangnya itu harus dipertimbangkan dengan matang. Mungkin di luar sana ada yang alasan menikahnya itu untuk menyempurnakan Ibadah. atau untuk melanjutkan keturunan. Benar kan? Betul, Menikah juga untuk betul. melanjutkan keturunan, atau ingin berpartner bersama dalam menghadapi hidup. Ya, jadi kayak gitulah pembahasan di video pertama kita. Ini opini kita aja ya. Jadi mungkin ada yang nggak setuju di luar sana. Terus tadi kamu bilang kita baru setahun menikah, jadi emang baru sumber jagung. Tapi mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang emang lagi mempersiapkan pernikahan atau lagi galauin dia nggak sih orangnya gitu, mudah-mudahan dari video ini bisa diambil yang baiknya kalau ada. Mungkin itu dulu dari kita. Jadi ini video pertama kita dibuka dengan alasan menikah dan kenapa kita memilih satu sama lain. Jadi ditunggu untuk video-video berikutnya, mungkin keseharian kita, mungkin opini-opini lain dari kita. Kita mukbang. Ya, apapun itu. Terima kasih teman-teman. Dadah.